Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling membuat saya bahagia itu adalah ketika saya tahu bahwa hidup kamu ada loh kemajuan dengan menonton Pagar Kehidupan. Yuk, bagi kamu nih veteran-veteran Pagar Kehidupan yang udah banyak menonton video saya atau sudah cukup ya menonton video saya, udah subscribe sebulan mungkin atau lebih dari setahun, ayo dong, saya pengen baca testimonial dulu nih. Di bagian depan ini saya pengen kamu sharing. Sambil kamu dengerin saya ngomong, sharing cerita kamu di komentar. Nanti saya pengen baca kemajuan apa sih yang kamu rasakan setelah menonton Pagar Kehidupan. Biar teman-teman kita yang baru nih jadi tahu bahwa video ini bisa ya ternyata merubah orang. Barangkali saya juga bisa berubah karena ini. Wah, mantap ya. Nah, sambil kamu sharing perubahan hidup kamu karena Pagar Kehidupan seizin Tuhan, izinkan saya memberikan sebuah materi emas lagi di hari ini. Yes, hari ini adalah sebuah hari di mana kamu bakal melongo. Melongonya kenapa? Karena ternyata ada satu jawaban yang selama ini kamu cari, teman-teman. Udah cari ke kiri kanan depan belakang gak ketemu. Ternyata di video ini jawaban yang alhamdulillahnya, bersyukurnya ketemu. Apa itu? Sederhana teman-teman. Pernah gak kita melakukan sebuah hal yang namanya bermimpi tapi kecewa? Saya ulangi. Coba lihat diri kamu, lihat diri kita. Pernah gak sih belakangan ini kita melakukan sebuah hal yang namanya bermimpi tapi kemudian kecewa? Nah, ini belum apa-apa kayaknya kamu udah mulai, ups, itu saya banget mas. Contohnya gimana? Kamu berpikir bahwa ada satu hal yang pengen kamu tuju atau kamu jadikan goal. Hal itu keren banget, hal itu besar. Kamu berjuang nih. Untuk mendapatkan itu susah, gak gampang. Alhamdulillahnya, bersyukurnya, kesampean tuh. Kamu mendapatkan sebuah hal yang kamu tadi impikan. Tapi ternyata di luar dugaan ada aja hal-hal yang gak bisa kita tebak sebelumnya terjadi. Dan hal-hal yang tidak bisa kita tebak sebelumnya itu terjadi adalah hal-hal yang buruk teman-teman. Yang membuat kamu kayak berpikir, kok gini sih? Saya salah apa ya? Kok hal yang saya mau ternyata begini? Gak kepikiran loh mas saya mengalami hal-hal seperti ini. Padahal saya pikir hal seperti ini tidak terjadi. Kenapa ya? Kok hal-hal buruk di luar perkiraan saya bisa terjadi di saat saya sudah mencapai apa yang saya mau atau mendapatkan apa yang saya mau? Pernah atau tidak kamu mengalami ini? Kalau pernah, katakan di komentar, ini saya banget mas. Terima kasih. Biar saya tahu kamu adalah orang yang saya maksud. Silakan. Nah sekarang langsung aja. Ini yang menarik. Kenapa di saat kita pengen sesuatu, dapet nih, tapi kok selalu ada aja gitu hal-hal yang bikin kita jadi nyengir sendiri. Bahkan maaf ya, bukan nyengir lagi, cenderung malah sedih, kecewa, marah. Saya ambil contoh nih, beberapa contoh. Maaf kalau ini kamu banget. Misalnya selama ini kamu pengen banget menikah. Pengen banget menikah karena kamu berpikir menikah itu indah. Tidak ada yang melebihi keindahan dari cinta pernikahan. Wih, iya dong? Iya nggak nih? Ayo. Tiba-tiba alhamdulillah kamu ketemu dengan jodoh yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kamu pengen menikahi dia. Wah, alhamdulillah lagi kamu diizinkan nih oleh Yang Maha Kuasa untuk menikahi dia. Happy sih, tapi kok cuman awalnya doang ya mas? Abis itu banyak banget masalah-masalah hidup antara kamu dan dia yang bikin kamu tuh sering berantem, sering bertengkar, sampai akhirnya kayak berpikir, aku nih kayak mau nyerah gitu mas menghadapi situasi pernikahan yang mana selama ini saya nggak pikir kalau ini bakal terjadi. Pernah nggak kamu kayak gitu? Ini buat yang udah nikah nih, sharing di komentar. Atau mungkin bukan pernikahan, masalah karir juga sama. Mas, saya pengen banget kerja di perusahaan luar negeri atau di perusahaan X, apapun itu perusahaannya. Kamu berjuang keras, mulai dari kuliah, dapetin IPK yang bagus, mulai dari perbanyak koneksi, semua kamu usahakan. Tes ini, tes itu, gagal bangun, gagal coba lagi, sampai bener kamu diterima di perusahaan atau pekerjaan yang kamu mau banget. Dapet tuh, alhamdulillah. Tapi ternyata enak sih, bener gajinya oke, fasilitas oke gitu ya. Namun kok
Ternyata kamu menghadapi sebuah hal yang tidak kamu duga dan itu banyak banget. Mulai dari lingkungan kerja yang kurang sehat lah, pekerjaan yang ternyata tidak semudah yang kamu pikir lah. Ada 1, 2, 3 hal yang lagi-lagi membuat kamu berpikir, aku kayaknya mau nyerah deh menghadapi ini semua. Pernah nggak kamu menghadapi itu dalam karir kamu? Kalau pernah, share. Satu lagi saya kasih contoh, ini juga kamu banget. Diri kamu berpikir bahwa kalau aku mengerjakan sesuatu, yaitu A, aku pasti sukses. Aku pasti bisa mendapatkan profit. Kamu coba tuh. Bener dapat profit. Betul. Tapi ternyata ada aja hal-hal yang bikin kamu marah dan cenderung berkata bahwa kok gue gini banget ya hidupnya? Salah apa sih saya? Kok sial banget ya? Ini bisa terjadi di luar dugaan saya loh mas. Kenapa ya hal-hal di luar dugaan ini terjadi pada hidupku? Apakah aku sial terus? Menarik. Ini kamu banget? Ya, saya juga pernah di posisi kamu. Bahkan sampai sekarang pun saya terus menghadapi peristiwa seperti ini. Kamu tahu nggak ini kenapa bisa terjadi? Sekarang kamu dengerin baik-baik ya. Ini saya mau ngasih tahu kepada kamu hal penting. Teman-teman, dalam hidup ada satu hal yang kamu dan teman-teman saya tidak tahu. Hal yang satu ini justru diciptakan Tuhan supaya kita bisa menikmati hidup. Satu hal itu adalah hukum keseimbangan. Saya ulangi, jadi dalam kehidupan ada satu hal besar yang diciptakan Tuhan. Maksudnya yang Maha Kuasa menciptakan ini tuh karena yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tuhan itu cinta banget sama kita. Tuhan cuma pengen kita hidupnya tuh seimbang. Diciptakanlah hukum ini yang namanya hukum keseimbangan alam. Nah, hukum keseimbangan alam tuh bentuknya gimana, Mas? Seseorang kalau mau yang enak-enak harus dikasih yang gak enak dulu. Bukan karena Tuhan itu iseng atau benci, bukan. Tapi justru karena sebaliknya. Sadar gak? Dengan kita dikasih hal yang gak enak, dari situ kita bisa tahu kan hal yang enak itu seperti apa? Dengan kita dikasih orang yang jahat di samping kita jadi tahu kan orang yang baik itu seperti apa? Dengan kita dikasih kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita, teman-teman, bukankah kita jadi tahu gimana caranya untuk mencapai keberhasilan? Halo? Halo? Sadar gak? Bener kan? Kamu mengangguk-angguk kecil di sini, pala kamu gak sengaja mengangguk-angguk secara tidak sadar? Yes, karena kamu setuju dengan saya bahwa emang benar, orang-orang itu harus ada keseimbangan dalam hidup. Kalau Tuhan cuma kasih yang enak-enak doang dalam hidup kita, dalam hidup kamu, diri kamu bakal gak ngerti nikmat sebenarnya hidup tuh seperti apa sih. Nih, saya ambil contoh. Kamu pernah gak punya temen yang dia terlahir dari keluarga yang kaya raya? Kamu melihat dia mungkin bingung. Kenapa? Mas, saya kok punya temen nih. Dia terlahir dari keluarga yang kaya raya, Mas. Alhamdulillah gitu kan. Tapi kok dia dikit-dikit ngeluh ya, Mas ya? Panas dikit, ngeluh. Ada hal apa dikit, ngeluh. Sementara saya, Mas, mau panas mau gimana, Mas, saya nikmatin aja. Kenapa ya begitu, Mas? Tahu nggak jawabannya kenapa? Karena bagi kamu tuh udah biasa menghadapi hidup yang tidak enak banget, tidak nyaman-nyaman banget. Dari situ, dulu kamu pikir itu musibah. Padahal enggak. Ternyata, bagi kamu, dengan adanya hal-hal yang nyakitin dan gak enak di masa lalu kamu, sekarang kamu tuh ketemu hal yang enak dikit, rasanya enak banget. Sementara teman kamu tadi, yang terlahir dari orang yang berkecukupan banget gitu ya, dia semuanya udah ada dari kecil. Sehingga begitu dia ketemu hal yang gak enak dikit, dia langsung komplain. Kenapa? Karena bagi dia itu musibah. Sementara bagi kamu itu berkah. Nah sekarang coba kita lihat baik-baik hidup kita. Sadar gak sih? Sesuatu hal yang kita pikir musibah, itu sebenarnya adalah berkah yang tertunda. Saya ulangi pertanyaan saya, sadar gak sih kamu bahwa sesuatu atau seseorang yang kita pikir selama ini adalah musibah, sadar gak sih bahwa itu pada dasarnya adalah berkah yang tertunda? Nah, udah mulai sadar? Tenang, saya jelasin biar kamu gak bingung. Kita ambil contoh mulai dari depan tadi. Kamu pernikahan nih, baru nikah kan?
Kok aku berantem mulu ya mas sama dia? Kayaknya aku nggak cocok deh mas sama dia. Aku nih mau pisah aja. Hey, jangan begitu dong. Jangan dikit-dikit bilang gak cocok terus pisah. Dengerin saya baik-baik ya. Ini terutama bagi kamu yang udah berumah tangga dan berantem terus. Dengerin. Berantemnya kamu itu justru menambah kenikmatan rumah tanggamu di kemudian hari. Saya ulangi, berantemnya kamu selama tidak ada pukul-pukulan, KDRT, tidak ada perselingkuhan, itu adalah sebuah hal yang wajar. Jadi kamu lihat, kalau rumah tangga ada KDRT gak? Kalau ada, itu gak wajar, kamu cabut deh. Tapi kalau gak ada, cuman ledek-ledekan doang, bentak-bentakan doang, lempar-lemparan piring tapi gak kena kamu, ya, lempar ke arah lain, ya udah terima aja dulu. Tapi kamu sadari, karena apa? Berantemnya kalian ini adalah sebuah kebahagiaan yang tertunda. Kok bisa mas? Karena kamu butuh berantem dengan pasanganmu untuk bisa memahami dia dan aku tuh cocoknya di mana sih di kemudian hari. Hei, kamu dan dia dibesarkan di keluarga yang berbeda selama berpuluh-puluh tahun. Sadar nggak? Sementara kalian tiba-tiba tinggal satu rumah aja gitu. Masa langsung cocok? Ini bukan film Korea. Ini bukan film India yang joget-joget loh. Bukan, ini kenyataan, ini realita. Orang tidak mungkin bisa langsung cocok begitu saja. Kamu butuh berantem untuk bisa memahami apa sih maunya pasanganku dan apa sih maunya aku dari pasanganku. Ketika kalian sudah berantem, semakin sering kalian berantem, semakin sering kalian berdamai dan berpelukan, jangan heran tiba-tiba anak kalian nambah. Loh bener gak nih? Coba yang udah nikah, bener gak? Kok cengar-cengir, ketawa-ketawa sendiri yang udah nikah nih? Ayo sharing. Sharing di komentar kenapa kalau berantem pas nikah anak nambah. Coba sharing. Jawabannya sederhana, karena cintamu semakin dalam dengan pasanganmu. Iya. Makanya saya bilang, cinta itu cara mupuknya kalau rumah tangga, jadilah diri kalian sendiri, jangan jadi orang palsu. Ketika kalian jadi diri kalian sendiri kemudian berantem, bagus. Dari situ kalian tiba-tiba akan semakin memahami pasanganmu seperti apa. Ketika kalian berdamai, tiba-tiba terjadilah proses pembuahan yang menghasilkan anak. Betul apa enggak yang udah nikah? Nah, cengar-cengir. Yang belum nikah bengong aja. Kiri, kanan, apa ya mas? Nah, udah nikah dulu dah. Ya, nanti kamu tahu. Nah, bagaimana dengan karir mas? Saya ini udah berjuang loh mas. Ikut ujian ini, ikut tes ini. Tapi kok gagal, begitu berhasil mas. Saya seneng dong. Iya. Malah ketemu lagi sama orang-orang aneh. Hal-hal aneh. Kenapa tuh mas? Apakah itu yang membuat saya nanti berhasil di kemudian hari? Betul. Gini deh. Ya, kamu dengerin baik-baik. Dalam karir, apapun yang kamu pilih, akan selalu ada aja yang namanya cobaan. Saya ulangi, buang jauh-jauh dari otak kamu dan pikiran kamu, bahwa ada satu karir, kerjaan, yang bikin kamu jadi 100% enak. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu karena itu tahayul dan tidak ada. Kalau kamu memiliki sebuah karir, ketemu sama hal aneh, selama di dalam keanehan itu kamu tidak direndahkan, tidak diberikan pekerjaan yang bukan tanggung jawab kamu lanjut aja. Jadi patokannya gitu. Kalau kamu direndahin nggak? Enggak mas. Kamu dikasih kerjaan yang bukan tanggung jawab kamu atau bukan job desk kamu nggak mas? Enggak. Ya udah. Lanjut. Kenapa? Karena kamu butuh tantangan yang kamu anggap musibah tadi. Selama kamu tidak direndahkan, selama kamu tidak dikasih pekerjaan orang lain yang bukan tanggung jawab kamu maju terus. Tapi kalau kamu direndahkan, kalau kamu dikasih kerjaan yang bukan tanggung jawab kamu, itu namanya kamu dipermainkan. Pikir 2-3 kali untuk terus di sana. Paham? Paham sampai di sini? Jadi harus bisa dibedakan. Mana yang namanya tantangan dan mana yang namanya pelecehan. Pelecehan itu kamu direndahkan, kamu dizolimi, dikasih pekerjaan yang bukan job desk kamu atau bukan tanggung jawab kamu. Ya, kalau kamu direndahkan, dilecehkan, tanggung jawabnya adalah kamu pindah dari tempat itu. Jangan takut, Tuhan itu Maha Pemberi rizki. Tapi kalau diri kamu gak direndahkan, cuman capek aja mas, tantangannya terlalu berat, terusin. Saya capek mas menghadapi atasan saya yang toksik,
atau mungkin rekan kerja saya yang toksik, dia ngerendahin kamu nggak? Enggak sih, cuman aneh aja sifatnya. Terusin. Kenapa? Karena dari situ kamu akan belajar mana sifat yang baik dan mana sifat yang buruk. Dan kamu pun akan mengetahui gimana sih cara menghadapi orang-orang seperti itu di kemudian hari. Bahkan nanti bisa jadi nih, ketika saya seminar, kamu jadi tamu yang ngasih ilmu gimana cara menghadapi orang-orang toksik di kantor atau di tempat kamu kerja. Wih, ya kan? Ingat loh, pengalaman itu adalah emas. Kenapa saya bisa memberikan materi di Pagar Kehidupan dan menolong kamu dan banyak orang seizin Tuhan? Karena saya punya pengalaman. Kalau saya nggak punya pengalaman, saya di zona nyaman terus, nggak jadi materi emas yang bisa nolongin kamu kemarin. Paham kan maksud saya? Jadi selama kamu tidak direndahkan, selama kamu tidak dikasih job desk yang bukan kamu, terusin. Gampang, itu aja. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau untuk perdagangan dan bisnis, Mas? Saya ini punya bisnis tapi kok gagal terus. Saya ini kok udah mencoba 1, 2, 3 pekerjaan di bisnis saya, strateginya gagal mulu gitu loh, Mas. Apakah itu pertanda saya akan sukses? Yes. Nih, bagi yang bisnis, bagi yang dagang, dengerin baik-baik, dengerin saya punya kabar bahagia buat kamu. Tolong disimak. Semakin banyak kamu gagal, semakin dekat kamu dengan kesuksesan sejati yang kamu doakan. Saya ulangi, semakin banyak kamu gagal, semakin banyak kamu mandek, semakin banyak kamu mentok dalam usaha atau bisnis kamu, bagus. Kenapa? Karena dari situ, bukankah kamu jadi banyak pengalaman akan suatu hal yang ternyata tidak berhasil atau it doesn't work at all dalam bisnis kamu. Dengan kamu tahu mana hal yang tidak berhasil dalam bisnis kamu jadi tahu mana yang tidak perlu dicoba lagi. Dan dari situ kamu jadi punya bahan pelajaran dari pengalaman kamu yang berharga banget. Paham gak sih? Gagalnya kita itu sebenarnya adalah pelajaran. Karena bagaimana mungkin seorang bayi, seorang balita, seorang anak bisa berlari kalau dia tidak pernah terjatuh. Dia bisa berlari karena dia tahu bagaimana caranya supaya nggak jatuh. Gimana caranya supaya kita tahu caranya supaya nggak jatuh? Kita harus jatuh dulu. Sama kayak kamu naik sepeda. Belajar naik sepeda, kalau nggak jatuh nggak afdol. Betul nggak? Karena dengan kita jatuh naik sepeda, kita jadi tahu bagaimana caranya supaya nggak jatuh. Oh, tadi aku jatuh gara-gara aku kehilangan keseimbangan dengan posisi duduk yang salah. Ya udah deh, aku ganti posisi duduknya, jangan terlalu miring, aku lurus aja. Berhasil. Naik sepedanya kamu jadi jago. Bukan karena kamu jago dari lahir, karena kamu belajar dari kegagalan pengalaman kamu. Jadi sekarang kesimpulannya gini. Kalau ada orang yang nyakitin kamu, menzolimi kamu, tinggalkan orang itu. Pahami, jadikan itu pelajaran bahwa ada loh orang yang jahat sama kamu, ciri khasnya seperti itu. Kalau kamu bekerja di kantor, pahami, kalau ada lingkungan yang toksik, selama itu tidak merendahkan kamu dan membuat kamu mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaan kamu, lanjutin. Dari situ kamu akan memahami gimana lo caranya bersikap, gimana lo cara menghadapi orang-orang dan lingkungan yang toksik versi kamu sendiri. Hebat tuh. Dan kalau kamu usaha atau dagang, semakin banyak gagal, semakin bagus. Asalkan setiap kali kamu gagal, kalau bisa kamu catat gagalnya kenapa. Sehingga kamu punya buku yang isinya adalah uji coba yang terbukti gagal. Jadi kamu jangan coba cara yang sama lagi untuk bisnis kamu. Coba cara yang lain. Paham kan? Semakin banyak orang bisa memahami ilmu keseimbangan ini, semakin banyak juga orang yang sebenarnya bisa bahagia. Teman-teman, ini berlaku untuk semua hal ya. Di bagian akhir saya mau kasih tahu kepada kamu. Apapun yang kamu pikir bisa memberikan kamu kenikmatan, jangan heran di hal itu kamu akan dicoba dulu dengan hal yang berat. Semakin nikmat hal itu di kemudian hari, semakin besar dulu cobaannya di bagian depan, betul gak? Saya ulangi, semakin besar nikmat yang akan kamu terima di kemudian hari, kita harus paham dulu akan semakin besar juga cobaan yang harus kita hadapi di bagian depannya. Hidup itu begitu, betul gak? Coba renungkan. Renungin deh, bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi benar? Kamu suka banget dengan video ini? Pasti suka banget, ngerasa kebantu ya?
keren ya buat kamu. Klik jempol ke atasnya ya, itu sangat membantu channel ini. Dan kamu sharing juga di komentar pengalaman apa yang mungkin pernah kamu alami yang berkaitan dengan ini. Pasti seru, nanti pasti saya baca dan saya berikan hati ya. Silahkan subscribe kalau kamu pengen curhat dengan saya, pengen ngobrol banget dengan saya. Caranya gimana? Boleh, lihat deskripsi dong ya. Sentuh kolom deskripsi dari video ini, di situ ada caranya, kamu ikuti, kamu sentuh aja. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Membawa sejuta cerita. Terima kasih.